Oke, mantap. Selamat pagi ya teman-teman. Sebelum beraktivitas kita ngopi dulu. Oke. Jadi kemarin kan kita udah sempat upload video ya mengenai masalah yang sering terjadi ketika kita sedang setting teleskop atau zeroing teleskop. Salah satunya adalah masalah parallax error. Nah, dari video tersebut kita mendapatkan beragam macam komentar, baik itu yang setuju dengan pendapat kita ataupun yang mempunyai pendapat lain. Di sini yang menarik adalah teman-teman yang mempunyai pendapat lain. Kita sangat mengapresiasi itu karena itu bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita terhadap hobi yang kita geluti. Jadi gini, ada beberapa komentar yang menyebutkan bahwa itu bukan masalah parallax error, akan tetapi hanya masalah fokus. Ada juga yang menyebutkan error itu terjadi ketika ada part yang rusak dan perlu diperbaiki. Misal contoh, retikel putus, lensa buram, ataupun turret yang bermasalah. Nah, itu perlu diperbaiki, baru dikatakan error. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa itu bukan masalah parallax error, akan tetapi sudah bawaan dari pabrik. Karena teleskop tersebut merupakan teleskop low budget. Kalau mau yang bagus, beli aja yang harga 2 juta atau 2 juta ke atas. Itu diantara beberapa komentar ya, yang menarik menurut kita. Jadi gini, kita jawab satu persatu. Yang pertama dulu, itu bukan masalah parallax error, akan tetapi masalah fokus. Gini ya teman-teman, kita berbicara sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan pengetahuan kita. Dan apa yang kita ketahui adalah parallax itu sangat berkaitan dengan fokus. Dimana ketika terjadi parallax error, maka fokus pun akan berubah, tidak semestinya. Kita ambil contoh, ketika kita set parallax di jarak 30 meter, kemudian untuk melihat target di jarak 60 meter, maka terjadi suatu parallax error, dan fokusnya pun pasti berubah. Nah, maka dari itu kita harus melakukan penyesuaian lagi. Itu untuk masalah parallax dan juga fokus. Kemudian error itu terjadi pada part teleskop, baik itu retikel, turret, fokus, lensa, ataupun yang lainnya. Kebetulan di depan kita ini udah ada teleskop ya, kita lagi perbaiki teleskop ini karena retikelnya putus, kita mau ganti. Nah, ini yang dinamakan kerusakan, bukan error. Karena kita mengasumsikan bahwasanya error itu sebuah kesalahan, bukan kerusakan. Jadi kerusakan itu perlu diperbaiki ataupun diganti, sedangkan error itu butuh penyesuaian ataupun diperbaiki posisinya, diperbaiki kedudukannya, itu kita namakan error. Sedangkan rusak ini perlu diperbaiki ataupun diganti. Contohnya ini, retikelnya putus, maka perlu diganti, ini baru namanya rusak. Gitu ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini kita hanya membahas tentang masalah parallax error pada teleskop, bukan part teleskop yang lain. Jadi, ketika terjadi sebuah kerusakan pada part yang lain, itu namanya ya rusak. Kita katakan rusak, bukan error. Karena error itu kita asumsikan sebagai sebuah kesalahan, bukan dari penggunanya, bukan dari produsennya, kan, tapi kesalahan kondisi pada teleskop yang bisa dibenarkan dengan cara penyesuaian. Itu kita katakan error. Kemudian yang ketiga, itu memang sudah bawaan dari pabrik. Kita jawab, ya memang semua produk yang keluar dari pabrik melalui standarisasi pabrik dengan merek yang sama, tipe yang sama, pasti standarisasinya juga sama. Dan produk yang dihasilkan, produk yang dipasarkan itu pasti sama settingannya, karena mereka mempunyai settingan sendiri. Kemudian ketika produk tersebut sampai ke tangan konsumen,
dan konsumen mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, maka disitulah kita membutuhkan sebuah penyesuaian. Nah, video kita sebelumnya bertujuan untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan penyesuaian tersebut. Misal nih, konsumen A biasa menggunakan teleskop di jarak 30 meter. Konsumen B membutuhkan atau biasa menggunakan di jarak 60 meter ke atas. Pasti penyesuaiannya juga berbeda. Nah, tujuan kita adalah untuk melakukan atau mempermudah teman-teman dalam menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman itu ya. Nah, untuk membahas pendapat-pendapat teman-teman yang berbeda dengan pendapat kita bahas secara detailnya ya. Jadi yang pertama itu masalah parallax error. Itu bukan error, tapi fokusnya yang perlu disetting ulang. Jadi gini, kita merujuk ke berbagai sumber. Salah satunya menyebutkan bahwasanya parallax error itu terjadi ketika posisi retikel tidak tetap terhadap target, dalam artian bergoyang-goyang atau berpindah-pindah terhadap titik target, yang diakibatkan karena perubahan sudut pandang. Jadi ketika teman-teman melihat dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan, itu hasilnya berbeda. Nah, itu yang kita katakan parallax error. Untuk detailnya kita tampilkan ilustrasinya ya. Jadi gini. Jadi parallax error itu terjadi ketika parallax tidak diatur dengan benar, bukan hanya masalah fokus, akan tetapi perubahan posisi retikel. Ini retikel, perubahan posisi retikel yang tidak tetap terhadap target, yang diakibatkan karena perubahan sudut pandang. Mungkin teman-teman bisa paham ya. Perubahan posisi retikel terhadap target yang diakibatkan perubahan sudut pandang. Nah, kita jelaskan. Yang pertama, ini sudut pandang satu garis lurus antara mata, retikel, dan juga target. Ketika senapan teman-teman ditembakkan, ini tepat pada titik 0. Kemudian, teman-teman geserkan kepala ataupun mata teman-teman ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Kemudian kita ambil contoh yang ke kanan ya. Kemudian teman-teman tembakkan lagi, maka perkenaan akan di sebelah kiri. Itu kenapa? Karena posisi retikel dan juga lensa terhadap target ini tidak pas. Maka dari itu kita sebut dengan error. Lalu bagaimana untuk memperbaikinya? Untuk memperbaikinya adalah teman-teman harus menyesuaikan retikel, lensa depan, dan juga lensa belakang agar target ini terlihat fokus. Dan juga ketika teman-teman geserkan kepala teman-teman, titik 0 pada retikel itu tetap terhadap target. Jadi mau teman-teman dari tengah, dari samping, dari atas, atau dari bawah, ketika teman-teman melihat retikel terhadap target, itu tetap posisinya, tidak berubah-ubah. Ilustrasinya seperti ini. Yang pertama parallax error ya. Ini ketika parallax itu error, hasilnya itu akan seperti ini. Kemudian di sampingnya, ini parallax yang normal. Posisi retikel ketika kepala digoyangkan sekalipun, itu akan tetap terhadap target. Jadi gitu. Jadi itu ya teman-teman ilustrasinya tadi. Nah,
Jika teman-teman masih ada yang merasa kebingungan, teman-teman bisa tanyakan langsung kepada saya ataupun tuliskan di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman masih mempunyai pendapat yang lain, silakan teman-teman berkomentar, dan juga kita sangat menerima kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun agar kedepannya channel ini bisa dijadikan sebagai referensi atau rujukan buat teman-teman, khususnya bagi teman-teman pemula, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Itu saja video buat hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.